Selanjutnya, sisa proses perawatan hingga menuju, maka jangan dulu dilakukan proses pemanenan. Umur yang bagus untuk kita melakukan proses pemanenan adalah sudah 1 bulan 1 minggu, 15 hari ditambah 7 hari. Pada saat umur 2 bulan, kita lakukan proses penyemprotan insek dan fungisida. Kenapa dilakukan proses penyemprotan insek dan fungisida di umur 2 bulan? Untuk mengendalikan hama dan penyakit dari tanaman dalam kita. Terserah menggunakan insektisida seperti apa. Yang pastinya itu bisa membunuh, yang pertama itu kutu daun, yang itu bisa menggulung daun, yang kedua bisa menggunakan insek pembunuh ulat daun atau ulat bumi, yang kemudian bisa membunuh belalang gitu. Nah, makanya kemarin saya menggunakan Miami karena itu sudah terbukti. Kemarin tanaman dalam saya banyak yang tergulung daunnya, saya semprotkan Miami itu, maka kutu daunnya itu bisa mati gitu, dan daunnya bisa pulih kembali. Nah, untuk fungisidanya terserah menggunakan rabat atau menggunakan corona atau menggunakan skor, terserah. Tetapi ini hanya dilakukan pada saat umur tanaman kita sudah 2 bulan. Ingat, ketika sudah 2 bulan disemprotkan insek dan fungisida itu. Setelah selesai melakukan proses penyemprotan insek dan fungisida ini, kita lihat proses perkembangan dari gulma yang ada di sekitaran tanaman dalam kita. Biasanya kalau sudah 2 bulan, itu rumputnya sudah mulai tumbuh, atau kadang 1,5 bulan itu sudah mulai tumbuh. Tetapi proses pembersihan rumput di sekitaran tanaman dalam kita bisa kita lakukan pada saat umur dalam kita sudah 2 bulan. Ini untuk menghemat tenaga kita dan kos anggaran kita. Proses pembersihan rumputnya ini bisa dilakukan pembersihan manual menggunakan cangkul, atau kalau misalnya sahabat-sahabat semua berani disemprotkan. Ada beberapa obat juga yang itu bisa membunuh rumputnya, tapi tanaman dalam kita tidak mati. Kalau kemarin ada yang sarankan menggunakan agil dicampur dengan trendy, itu bisa mati rumputnya. Tetapi kalau rumputnya sudah tebal, itu tidak bisa mati. Tapi kalau rumputnya masih tumbuh kecil-kecil, masih tunas muda, itu bisa mati disemprotkan menggunakan agil dan trendy. Tapi saran saya bisa dilakukan proses pencangkulan saja. Sekalipun kita keluar keringat banyak, tetapi ini sangat berefek besar terhadap tanaman dalam kita. Karena kenapa? Rumput yang ada di sekitaran tanaman dalam kita ini bisa menjadi pupuk dan bisa diserap oleh tanaman dalam kita. Kalau kita menggunakan metode pembersihan manual dicangkul, tapi kalau disemprot, ya tentu ini juga akan memiliki efek kepada proses pertumbuhan tanaman dalam kita. Nah, terserahlah sahabat-sahabat mau pakai mana. Intinya di umur 2 bulan kita kendalikan rumputnya. Setelah bersih rumputnya, selanjutnya kita sisa kontrol proses pertumbuhan dari tanaman dalam kita. Kalau misalnya itu butuh nutrisi lagi, maka kita perlu melakukan proses penyemprotan lagi atau pemberian pupuk lagi. Bisa dilakukan 20 hari sekali atau 25 hari sekali atau 1 bulan, tergantunglah. Nanti kita bisa lihat pertumbuhan dari tanaman sahabat-sahabat semua. Kalau misalnya lahan sahabat-sahabat semua itu subur, bisa dilakukan proses pemberian nutrisinya itu di umur 3 bulan supaya kos anggarannya sangat bisa diminimalisir. Bisa dilakukan di umur 3 bulan. Dan kalau sudah umur 3 bulan, tentu tanaman kita itu sudah tumbuh subur, dan antara tanaman satu dengan tanaman yang satu ini sudah menyatu. Fungsi dari proses pembersihan di umur 2 bulan tadi, di umur 3 bulan, maka rumput yang ada di sekitaran tanaman dalam kita tidak akan tumbuh. Dia tumbuh tetapi itu jarang gitu, karena tanaman dalam kita sudah menyatu antara tanaman satu dengan tanaman yang lain gitu. Mungkin saja kita melakukan proses pembersihan di umur 3 bulan itu ya 1-2 lah. Kalau misalnya
rumputnya kena semprot atau rumputnya makan pupuk dari tanaman dalam kita gitu. Nah, kita bisa bersihkan kembali. Selanjutnya, sisa proses perawatan hingga menuju tanaman dalam kita umur 5 bulan. Kalau misalnya sahabat-sahabat semua tanaman dalamnya sudah umur 3 bulan, kemudian sudah tumbuh subur hingga pusatnya kita, maka jangan dulu dilakukan proses pemanenan. Ini saran saya. Karena kita semua ingin menjaga kadar pH dari tanaman dalam kita itu tetap tinggi. Umur yang bagus untuk kita melakukan proses pemanenan adalah 5 bulan ke atas, bisa 5 bulan setengah ataupun 6 bulan, supaya kadar pH-nya itu bagus, sehingga harga yang ditentukan kepada minyak yang kita hasilkan itu juga tetap stabil gitu. Proses perawatan dari umur 3 bulan menuju ke 5 bulan ini bisa sahabat-sahabat semua perhatikan. Kalau misalnya kan bisa diperhatikan nih tanaman kalau kurang nutrisi, kita berarti bisa semprotkan pupuk cair atau bisa kita berikan pupuk padat yang kita cairkan supaya cepat diserap oleh tanaman dalam kita gitu. Nah, ketika sudah umur 5 bulan, 5 bulan setengah atau 6 bulan, langkah selanjutnya ya tentu kita sudah masuk dalam proses pemanenan. Nah, jadi proses pemanenan ini seperti yang dilakukan oleh petani-petani dalam semua, ya kita mesti persiapkan alat-alatnya yang kemudian kita sudah bisa mulai merasakan hasil keringat kita 5 bulan atau 5 bulan setengah setelah kita melakukan proses penanaman di awal tadi gitu. Proses pemanenan ini juga sangat penting diperhatikan, jangan sampai tanaman nilam kita subur kemudian dalam proses pemanenannya kita langsung cabut, karena bisa juga dicabut, tetapi saya tidak sarankan dalam proses pemanenan itu dicabut, karena kita akan keluar kos anggaran lagi dari awal kalau tanaman dalam kita itu kita cabut. Saya sarankan dalam proses pemanenan ini menggunakan gunting. Jadi di setiap ruas cabang yang keluar dari tanaman kita, sisakan 1 atau 2 tunas yang masih utuh, kemudian cabang ranting-rantingnya itu, tunas-tunasnya itu sisakan 1 ruas. Jadi misalnya ini tanaman tunggalnya, ini cabangnya, sisakan 1 ruas gitu. Jadi kita guntingnya itu di atas ruas yang pertama itu. Nah, ini fungsinya supaya kenapa? Ruas yang ini nanti akan tumbuh tunas lagi pasca kita melakukan proses pemanenan gitu. Nah, jadi jangan sampai salah dalam proses melakukan pemanenan dari tanaman dalam kita. Jangan dicabut, tapi digunting gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai digunting dalam proses pemanenan ini, maka langkah selanjutnya adalah proses penjemuran. Nah, proses penjemuran ini juga kemarin banyak perdebatan ya. Jangan terlalu kering, Mas. Nanti kalau kering minyaknya akan sedikit gitu. Layu aja nggak apa-apa, yang penting kena angin gitu. Nah, jadi banyak versi gitu. Nah, tapi hal ini tergantung ya, kondisional juga ya. Kalau misalnya kita mau menyimpan hasil tanaman dalam kita, belum kita mau suling, ya maka tentu proses penjemurannya harus kering gitu. Karena kalau dia masih basah kemudian kita simpan sampai 10 atau 15 hari, maka dia akan menjamur gitu kan, kasihan kalau menjamur gitu. Nah, sehingga proses penjemuran sampai kering ini fungsinya agar supaya tanaman dalam kita masih bisa kita simpan di rumah kita gitu. Karena kadang biasanya nih sulingan satu desa hanya 1 atau 2, sedangkan yang panen banyak orang ngantri gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah melakukan proses pemanenan, maka penjemurannya itu harus kering supaya dia tidak jamur tanaman dalam kita, karena masih antrian panjang nih gitu. Itu fungsi dari proses penjemuran kering. Kalau misalnya langsung disuling ya nggak apa-apa, yang penting sudah bisa kena matahari, kemudian dia layu agak kering-kering dikit, itu udah bisa dilakukan proses penyulingan gitu. Langkah-langkahnya adalah panen, kemudian dijemur, kemudian disuling gitu. Nah, kalau sudah disuling ya maka sisa kita baku atur lah dengan tukang sulingannya, dan kita mesti standby di situ untuk menjaga berapa banyak keluar minyak asirinya dari tanaman dalam kita yang kita suling gitu. Nah,
Itu tadi langkah-langkahnya, mulai dari persiapan lahan hingga kita melakukan proses pemanenan, penjemuran hingga penyulingan. Ini bisa diperhatikan sebaik mungkin. Kalau misalnya dari penjelasan saya ini ada yang salah, monggo ayo kita diskusikan, kita luruskan. Saya tidak kemudian menolak kritikan atau masukan dari sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia. Saya akan menerima semua masukan dari sahabat-sahabat semua. Jadi video untuk langkah awal hingga akhir dari kita membudidaya tanaman nilam seperti yang saya jelaskan tadi. Dan saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah mensupport saya, menyaksikan video-video saya di channel saya di seputaran tanaman nilam saya gitu. Nah, saya mohon doanya semoga saya tetap diberikan kesehatan dan kita semua tetap diberikan kesehatan dalam rutinitas kita di seputaran tanaman nilam kita gitu. Nah, jadi video ini cukup sekian. Mas Azaril, terima kasih sudah diskusi ringannya kemarin. Saya salut kepada Mas Azaril dengan teman-teman, tetap semangat, dan kepada seluruh petani nilam di seluruh Indonesia juga tetap semangat, jangan kendor. Walaupun harga kemarin anjlok, tapi kita mesti tetap semangat dalam menghasilkan minyak atsiri nilam. Jadi nanti kita akan melakukan proses perhitungan kembali dengan harga yang anjlok ini gitu. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam video ini. Mohon diluruskan kalau misalnya ada yang salah gitu. Terima kasih. Saya Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.